sini ya. Bisa masuk ke pengelolaan kinerja. Kita klik pengelolaan kinerja. Nah ini, kita sebagai guru, nah kita guru, kita pilih sebagai pegawai. Atasan sudah menyelesaikan tahap terakhir. Nah ini untuk yang pertama ya, untuk periode yang pertama ya. Atasan sudah menyelesaikan tahap terakhir. Selengkapnya ini, penerimaan dokumen evaluasi kinerja. Dokumen evaluasi kinerja pegawai untuk periode yang sedang berlangsung akan diterima oleh masing-masing pegawai. Penerimaan dokumen evaluasi kinerja. Dokumen evaluasi kinerja pegawai untuk periode yang sedang berlangsung akan diterima oleh masing-masing pegawai. Coba kita cek di sini selengkapnya. Ini rangkaian tahap penilaian kinerja. Pengiriman dan penilaian kinerja ke Dinas Pendidikan dilakukan setelah seluruh pegawai selesai dinilai. Pengiriman bukan tahap akhir. Pengiriman bukan tahap akhir dan dilakukan hanya agar predikat kinerja organisasi dapat diproses. Predikat kinerja organisasi sedang diproses. Predikat akan ditetapkan berdasarkan rekomendasi dan Kemendikbudristek bersama Dinas Pendidikan. Penetapan predikat kinerja pegawai ini adalah tahap akhir yang dilakukan untuk penilaian kinerja. Penetapan dilakukan berdasarkan predikat kinerja organisasi. Penerimaan dokumen evaluasi kinerja. Dokumen evaluasi kinerja pegawai untuk periode yang sedang berlangsung akan diterima oleh masing-masing pegawai. Kita bisa klik saya mengerti ya. Di sini dokumen evaluasi kinerja periode 1 tahun 2024. Dengan ini pengelolaan kinerja Anda di periode ini sudah selesai. Cek dokumen sebagai bahan diskusi bersama atasan dalam mempersiapkan periode berikutnya. Ini kita bisa cek di sini, cek dokumen. Dokumen evaluasi kinerja periode 1 tahun 2024. Dokumen evaluasi kinerja pegawai periode 1 tahun 2024. Nama instansi, periode penilaian 1 Januari sampai 30 Juni 2024. Pegawai yang dinilai, nama, NIP, pangkat atau golongan ruang ya. Ya. Kita lihat ke bawah, unit kerja, terus pejabat nilai, ada nama, NIP, pangkat, golongan, jabatan, dan unit kerja juga sama. Selanjutnya ini, di sini ada predikat kinerja. Praktek kinerja berdasarkan dokumen tindak lanjut dan refleksi tindak lanjut sesuai ekspektasi. Perilaku kinerja berdasarkan penilaian terhadap 7 aspek perilaku kerja sesuai ekspektasi. Predikat kinerja baik ya. Ini bisa kita baca ke bawah sebetulnya. Oke, sini ya. Perlu diketahui, 1. Dokumen evaluasi kinerja periodik berfungsi sebagai bahan diskusi bersama atasan dalam evaluasi dan mempersiapkan periode berikutnya. 2. Pegawai akan mendapatkan dokumen evaluasi kinerja periodik di setiap akhir periode Juni dan Desember atau 2 kali dalam 1 tahun anggaran. 3. Di akhir tahun anggaran, Kemendikbudristek akan menganalisis capaian dan upaya peningkatan kinerja pegawai dari periode 1 ke periode 2. Analisis ini digunakan untuk memproses predikat kinerja di akhir tahun yang akan dicantumkan di dalam dokumen evaluasi kinerja tahunan. Catatan, dokumen ini tidak perlu ditandatangani. Oke, kita kembali ke atas. Nah ini kita bisa cetak dokumen evaluasi kinerja pegawai periode 1 tahun 2024 ya. Kita bisa cetak. Ganti periode pengelolaan kinerja. Kini Anda dapat berpindah antar periode sesuai dengan yang ingin Anda kerjakan. Tekan nama Anda di pojok kanan atas dan pilih ganti periode atau cek cara selengkapnya ya. Ini di sini ya. Kita klik. Nah di sini ada nama dan email belajar ID kita.
kita bisa klik ganti periode. Kita klik ganti periode. Nah, ini ganti periode pengelolaan kinerja. Di sini ada, ini sebelumnya tampil Januari sampai Juni 2024 ya. Ini di sini belum dimulai oleh atasan. Nah, ini untuk bulan Juli sampai Desember 2024 untuk yang saya atau posisi atasan belum memulai akan tampil seperti ini ya. Jadi kita belum bisa memilih periode kedua Juli sampai Desember 2024 ya. Jadi kita bisa kembali, kita close dulu. Nah, ini menghubung atau posisi dimana kepala sekolah belum memulai periode kedua bulan Juli sampai Desember 2024. Setelah kita mencetak dokumen evaluasi kinerja dan yakin sudah tersimpan di komputer atau laptop kita, maka selanjutnya kita bisa melanjutkan membuat perencanaan kinerja atau RHK periode kedua bulan Juli sampai Desember 2024. Nah, kita kembali ke posisi ini ya. Nah, di sini untuk memulai membuat perencanaan kinerja atau RHK periode kedua bulan Juli sampai Desember 2024 di sini ya. Di sini ada panduan pengelolaan kinerja, bisa mempelajarinya di sini, bisa klik di sini. Terus ada alur pengelolaan kinerja, lini masih bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan satuan pendidikan atau didiskusikan dengan atasan. Selengkapnya juga bisa dipelajari di sini ya. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa perencanaan dan persetujuan rencana ini akan berakhir pada 31 Juli 2024 dan selanjutnya persiapan praktek kinerja, pelaksanaan praktek kinerja, observasi, pelaksanaan praktek kinerja, tindak lanjut, penilaian dan penetapan predikat kinerja ini pada bulan Agustus sampai Desember 2024. Nah, jadi kita sekarang konsen pada perencanaan dan persetujuan rencana. Nah, di sini untuk mengganti periode pengelolaan kinerja, kini Anda dapat berpindah antar periode sesuai dengan yang ingin Anda kerjakan. Tekan nama Anda di pojok kanan atas dan pilih ganti periode atau cek cara selengkapnya ya. Bisa cek caranya di sini ya. Nih, tekan nama Anda di pojok kanan atas dan pilih ganti periode. Kita tekan nama kita di pojok kanan atas. Nah, ini tampil email atau akun belajar ID kita ya. Nah, ini ada kata atau kalimat ganti periode. Nah, ganti periode ini kita klik untuk mengganti atau lanjut ke periode kedua. Kita klik ganti periode. Nah, di sini kita klik ini. Nah, ini sudah aktif untuk periode kedua bulan Juli dan Desember ya. Ya, ini. Nah, ini bulan Juli dan Desember 2024 sebagai periode kedua sudah tampil. Ini berarti kepala sekolah sudah atau menandai bahwa atasan kita, kepala sekolah kita sudah memulai periode. Jadi kita
para guru bisa melanjutkan perencanaan kinerja periode kedua. Jadi kita pilih periode kedua bulan Juli Desember 2024 dengan mengkliknya. Nah, selanjutnya kita klik pilih. Nih, berhasil ganti periode ke Juli Desember 2024. Nah, nih pengelolaan kinerja Juli Desember 2024. Nih ya, kita klik di sini sebagai pegawai. Nah, ini 1 sampai 31 Juli mulai perencanaan kinerja, isi praktek pembelajaran, pengembangan kompetensi, tugas tambahan, dan perilaku kerja. Pastikan perencanaan diajukan sebelum batas waktu. Kita memulai perencanaan kinerja yang batas akhirnya adalah 31 Juli. Kita bisa klik mulai. Ini, cek data diri Anda, pastikan jenjang jabatan sesuai karena akan memengaruhi perencanaan kinerja. Saat ini data hanya bisa diedit 1 kali saja ya. Kita bisa cek data kita. Nah, ini pastikan nama, NIP kita sudah benar ya. Ini status kepegawaian, pangkat golongan ruang, jenjang jabatan, satuan pendidikan induk. Nah, kalau sudah yakin pasti benar, maka kita bisa klik data sudah sesuai. Seandainya memang ada yang perlu diedit, kita bisa klik edit ya. Karena data kita sudah sesuai, maka kita tinggal klik data sudah sesuai. Nah, ini masih ada pertanyaan, apakah data diri Anda sudah benar? Nama, NIP, status kepegawaian, pangkat golongan ruang, jenjang jabatan, satuan pendidikan induk. Nah, saat ini data hanya bisa diedit 1 kali saja. Pastikan sesuai ya. Kalau belum yakin bisa kita klik cek ulang. Kalau sudah yakin pasti benar data kita, maka kita tinggal klik data sudah benar. Kita klik data sudah benar. Nah, ini selanjutnya, tampilan selanjutnya perencanaan kinerja periode kedua Juli sampai Desember 2024. Yang pertama praktek pembelajaran, yang kedua pengembangan kompetensi, yang ketiga tugas tambahan, yang keempat perilaku kerja, yang kelima rangkuman ya. Ini tidak jauh beda sebenarnya dengan perencanaan kerja pada periode pertama. Nih, pilih indikator untuk menjadi fokus peningkatan kinerja Anda. Pilih indikator untuk menjadi fokus peningkatan kinerja Anda. Kami sediakan rekomendasi berdasarkan rapot pendidikan Sadik Anda versi terakhir. Nah, ini penting, rapot pendidikan satuan pendidikan kita bisa kita lihat ya. Baiklah, selanjutnya kita bisa melanjutkan perencanaan kinerja periode kedua kita untuk bulan Juli sampai Desember 2024. Untuk praktek pembelajaran, ini pilih indikator untuk menjadi fokus peningkatan kinerja Anda. Setelah kita mempelajari rapot pendidikan kita ya, rapot pendidikan satuan pendidikan kita yang perlu dibenahi, maka kita bisa di sini kualitas pembelajaran, dimensi prioritas, manajemen kelas, dan metode pembelajaran. Jadi, dimensi prioritas untuk sekolah satuan pendidikan saya ini adalah manajemen kelas dan metode pembelajaran. Manajemen kelas ini ada 2, metode pembelajaran ada 3 ya.
Jadi ini perlu dimusyawarahkan dulu sehingga diperoleh kesepakatan dengan teman-teman guru di satuan pendidikan kita dengan kepala sekolah kita. Jadi nanti akan ada yang memilih indikator pada dimensi manajemen kelas dan 3 indikator di metode pembelajaran ya. Misalnya seperti saya kemarin sudah memilih keteraturan suasana kelas ya, jadi mungkin bisa memilih indikator pada dimensi yang lain ya, tidak harus sama seperti pada periode pertama ya. Ini untuk menambah penguasaan, pengalaman, dan pengetahuan kita masing-masing guru dan tidak terfokus pada satu indikator atau pada dimensi tertentu ya. Bisa sama dimensinya tapi bisa indikator yang berbeda ya, tidak harus sama Pak dengan indikator pada dimensi pada periode pertama. Nah, misalnya saya bisa memilih pada dimensi metode pembelajaran setelah sebelumnya saya telah memilih dimensi manajemen kelas, yaitu keteraturan suasana kelas. Jadi saya pada periode kedua ini saya akan memilih dimensi metode pembelajaran. Di sini ada 3 indikator, pilih dimensi metode pembelajaran pada indikator aktivitas interaktif, yaitu upaya pembelajaran yang memfasilitasi kolaborasi dan komunikasi antar peserta didik untuk peningkatan efektivitas pembelajaran ya. Coba saya klik. Nah, ini ketika dipilih akan berwarna biru ya, berlatar biru dan bergaris biru. Selanjutnya bisa simpan draft kalau masih mau disepakati yang kepala sekolah ya. Oke, kalau sudah yakin dan bisa disepakati oleh kepala sekolah, kita bisa klik ke pengembangan kompetensi. Oke ya, kita klik ke pengembangan kompetensi. Penting buat kita yaitu pilih jenis pengembangan kompetensi yang paling efektif dan berdampak untuk diri Anda ya. Oke, Anda diharapkan memiliki minimal 32 poin per semester untuk memenuhi ekspektasi atasan. Jika kurang, mohon diskusikan dengan atasan Anda. Jika lebih, ekspektasi atasan akan semakin lebih baik juga. Pilih rencana hasil kerja atau RHK memiliki poin yang berbeda berdasarkan tingkat keterlibatan dan dampaknya. Total poin ya, masih kurang 32 poin, jadi harus mencapai 32 poin ya. Ini sama dengan periode pertama ya, kita merencanakan hasil kerja atau RHK. Untuk yang pertama RHK kita bisa pilih, kita bisa lihat di sini ada ini, meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai partisipan observasi praktek pembelajaran, persiapan pelaksanaan dan diskusi tidak lanjut bersama rekan sejawat. 8 poin. Wah, ini tinggi ya. Kemarin saya juga RHK saya memilih ini ya. Oke, sudah yakin. Oh iya, bisa cuman draft, bisa ke tugas tambahan. Oh, karena kita lihat poinnya masih 8 ya, yang kurang total poin 8 kurang ini, total poin 8 kurang 24 poin ya. Oke, tambah. Oke, tambah ini
kita tambah lagi. Di RHK yang sudah dipilih sudah tidak tampil lagi, maka kita harus memilih aspek yang lain ya. Di sini bisa memilih ini, meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar, lokakarya, konferensi, simposium, dan atau studi banding lapangan yang diselenggarakan di bidang pendidikan. Meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi praktek baik yang diselenggarakan komunitas belajar. Ini meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai narasumber. Terus meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis yang memperoleh sertifikat di bidang pendidikan, kebudayaan, dan riset dan teknologi. Oke, kita bisa pilih ini. Kita bisa cek di sini. Setelah 8 poin, maka selanjutnya total poin kita adalah 16, jadi kurang 16 poin lagi. Oke, kita bisa tambah di sini. Kita tambah untuk RHK yang ketiga. Kita bisa pilih ini ya. Meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri sesuai model kompetensi guru, kepala sekolah, dan atau pengawas sekolah. Jadi poinnya sudah mencapai 24 poin, jadi kurang 8 poin. Jadi kita bisa tambah satu RHK lagi, jadi RHK yang keempat. Di aspek yang sudah dipilih itu sudah tidak muncul lagi pada aspek pada RHK berikutnya. Jadi otomatis kita memilih aspek yang lain ya. Di sini ada meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar, lokakarya, konferensi, simposium, dan atau studi banding lapangan yang diselenggarakan di bidang pendidikan, 4 poin. Dan juga ada ini, meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi praktek baik yang diselenggarakan komunitas belajar. Lalu kurang 4 poin ya. Nah, ini total poin 28 kurang 4 poin. Jadi kita bisa tambah RHK dengan minimal memilih yang 4 poin. Jadi selanjutnya adalah RHK yang kelima. Minimal kita bisa memilih yang 4 poin. Misalnya ini, kita bisa memilih yang 4 poin ini adalah meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi praktek baik yang diselenggarakan komunitas belajar, 4 poin. Ada juga ini, meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta coaching atau mentoring, pengembangan kompetensi oleh guru sekolah dan pengawas sekolah, 4 poin juga ya. Minimal 4 poin yang harus kita penuhi sehingga 32 poin. Kita bisa memilih ini, kita juga bisa memilih ini ya. Kita bisa pilih ini. Nah, ini berupa bukti dukung sertifikat ya, 4 poin sertifikat topik. Oke, ini sudah mencapai total poin 32 poin ya, bisa terpenuhi. Oke, kita bisa simak draft dan selanjutnya kita bisa pilih ke tugas tambahan. Kita bisa lanjut dengan klik ke tugas tambahan. Tugas tambahan atau opsional, pilih sesuai surat keputusan yang diberikan oleh atasan dan jenjang satuan pendidikan Anda. Anda juga dapat berdiskusi dengan atasan terkait pilihan Anda terkait pilihan ini ya. Berdasarkan peraturan yang berlaku, jika tugas yang diberikan kepada Anda tidak termasuk dalam tugas tambahan di sini, maka Anda dapat melewati pengisian tugas tambahan dan lanjut ke halaman berikutnya. Oke, targetnya waktu per semester ya.
cara hasil kerja RHK. Kita bisa memilih di sini, ada banyak di sini sebagai operator data pokok pendidikan atau dapodik. Nah, ini semua jenjang meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai bendahara sekolah atau pengelola bantuan operasional sekolah. Karena tugas tambahan saya ini, maka saya pilih ini. Ini bukti dukung laporan disertai surat keputusan atau surat tugas. Target kuantitas satu kegiatan, target waktu per semester. Nah, itu saja, maka kita tinggal klik ke perilaku kinerja seperti periode pertama ya. Indikator dan perwujudan perilaku untuk masing-masing aspek. Pilih satu yang Anda ingin prioritaskan di semester ini. Ini aspek berorientasi pelayanan. Apa perilaku yang paling ingin Anda fokuskan di tahun ini? Melakukan perbaikan terus-menerus terhadap kompetensi dan perilaku kerjanya. Bagaimana Anda akan menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Memperbaiki kualitas layanan secara terus-menerus. Seperti ini. Untuk aspek akuntabel, memenuhi janji dan komitmen terkait pekerjaan, melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan, bertanggung jawab atas hasil kerja yang dilakukan, dan bersedia dievaluasi, menolak segala bentuk gratifikasi perusahaan. Kompeten, apakah perilaku yang paling ingin Anda fokuskan di tahun ini? Kompeten, menunjukkan penguasaan kompeten yang melakukan kerja, membantu peserta didik, rekan sejawat orang lain untuk saling belajar, melaksanakan tugas dengan kualitas belajar. Menunjukkan kompetensi dalam bekerja sehingga menjadi teladan bagi rekan sejawat, berdiskusi dengan rekan atasan dan masyarakat dunia kerja untuk mencari solusi. Atasan, peserta didik, dan masyarakat. Ini ya. Untuk ini aspek harmonis, apa perilaku yang ingin Anda fokuskan di tahun ini? Menghargai setiap warga satuan pendidikan apapun latar belakangnya, memberikan pertolongan bagi warga satuan pendidikan yang memerlukan, mampu membangun lingkungan pembelajaran yang kondusif. Ya, kondusif dulu. Bagaimana Anda menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Menyelesaikan konflik di antara rekan kerja, atasan, peserta didik, dan masyarakat. Berinteraksi dengan rekan kerja, atasan, peserta didik, dan masyarakat, dan atau dunia. Hindari diskusi berpotensi menimbulkan masalah. Oke, kita pilih ini. Selanjutnya, aspek yang kelima adalah loyal. Apa perilaku yang ingin Anda fokuskan di tahun ini? Memegang teguh moral dan mematuhi peraturan perundang-undangan, menjaga nama baik satuan pendidikan, sesama guru dan peserta didik manapun berada, menjaga informasi bersifat sensitif dan berpotensi merugikan peserta didik dan satuan pendidikan. Ini ya, kita pilih ini. Oke, bagaimana Anda akan menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Bersikap berperilaku melindungi nama baik peserta dan citra satuan pendidikan, melaksanakan rekan pokok sekolah sesuai dengan norma dan ketentuan berlaku, menyebabkan informasi positif tentang informasi pembelajaran, bersikap dan berperilaku melindungi nama baik serta citra, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas untuk memajukan satuan pendidikan, berpikir proaktif untuk mengembangkan diri dan warga satuan pendidikan. Oke, membuat inovasi yang mendukung tujuan satuan pendidikan. Aspek yang ketujuh, kolaboratif. Apa perilaku yang paling ingin Anda lakukan di tahun ini? Memberikan kesempatan kepada warga satuan pendidikan dan masyarakat atau dunia usaha untuk berkontribusi bagi tujuan pembelajaran yang berfokus pada peserta didik. Bekerja sama dan terbuka menghasilkan dampak pelajaran merata bagi peserta didik dan rekan sejawat dan masyarakat atau dunia kerja. Menggerakkan pemanfaatan sumber daya satuan pendidikan untuk mencari visi dan misi satuan pendidikan. Oke, selanjutnya kita bisa lihat ke rangkuman. Kita klik ke rangkuman. Oke, kita lihat rangkumannya di sini ya. Rangkuman perencanaan kinerja Anda bisa cek ulang dan ubah sebelum mengajukan ke atasan. Format perencanaan kinerja akan kami sesuaikan dengan aturan yang berlaku. Oke. Ini. Di
bisa cek ulang, bisa dan ubah sebelum mengajukan ke atasan ya. Sebelum lanjut ajukan kita bisa ubah hasil kerja RHK yang pertama, ada RHK yang kedua, ada RHK yang ketiga, ada RHK yang keempat, dan RHK yang kelima hingga mencapai 32 poin. Perilaku kerja ada ini beranda selanjutnya, rangkuman ya. Perencanaan kinerja berhasil diajukan. Tahap selanjutnya adalah 1. Diskusi dengan atasan. Lakukan diskusi sebelum batas waktu agar perencanaan Anda dapat segera disetujui. 2. Persetujuan dan penyesuaian dari atasan. Berdasarkan diskusi, atasan lalu akan menyetujui dan memberi penyesuaian jika diperlukan. Lanjut ke kesepakatan, lalu laksanakan. Sepakati perencanaan yang disetujui oleh atasan, lalu Anda bisa langsung ke tahap berikutnya, pelaksanaan ya. Tapi kalau sudah bisa mengerti, kita bisa klik kembali ke beranda. Kita klik kembali ke beranda. Nah ini, jadi tampilan di beranda adalah menunggu persetujuan atasan. Perencanaan kinerja Anda sudah diajukan dan sedang diperiksa atasan. Persetujuan atasan akan muncul di halaman ini. Cek lagi nanti ya. Maka sebelum 31 Juli kita harus sering-sering ngecek lagi rencana kinerja yang sudah kita ajukan kepada atasan kita atau kepada kepala sekolah kita. Kita juga bisa melihat rencana kinerja yang sudah kita susun dengan kita bisa klik lihat ke sekolah. Saya kira itu saja, semoga bermanfaat.